Makin nggak bener badanku, pola makan juga buruk, makannya berantakan. Komaku itu 3 hari 2 malam. Diambil tindakan operasi, diambil tumor, dan diteliti di laboratorium patologi anatomi. Barulah ketahuan kalau itu tumor ganas atau kanker. Jadi memang ada beberapa makanan yang perlu kita tingkatkan asupannya, namun ada beberapa makanan yang perlu kita batasi konsumsinya. Nah, salah satunya adalah ultra processed food ini. Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia tanpa sadar mengkonsumsi makanan ultra proses. Makanan ini mungkin terlihat menggoda, praktis, dan lezat. Namun di balik kemasan menarik, ada rahasia mengerikan yang sering dipandang sebelah mata. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi makanan ultra proses pun meningkat secara signifikan. Peningkatan konsumsi ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dampaknya juga mulai terlihat di kalangan anak muda. Berita-berita ini semakin sering muncul, bahkan anak muda di bawah 30 tahun yang seharusnya berada di puncak kesehatan mereka, kini terpaksa menghadapi penyakit serius. Mari kita dengarkan langsung dari mereka yang telah merasakan dampaknya. Aku Daytona. Aku terdiagnosa kanker ovarium di usia 20-an di tahun 2019. Dan saat ini usiaku udah 30-an. Namaku Dewita. Aku didiagnosa sakit diabetes pada umur 23 tahun pada tahun 2020. Waktu itu yang aku rasakan, perut aku membesar. Terus ada beberapa rasa nyeri juga. Menstruasi nggak lancar, terus nggak langsung makan, terus berat badan turun, sampai akhirnya aku periksa ke OB-GYN, spesialis kandungan, karena memang ada isu menstruasi tidak lancar. Dan waktu itu dokter menemukan ada tumor sebesar 24 cm di ovarium kanan aku. Saat itu belum tahu itu kanker atau bukan, hanya tahu itu ada tumor. Lalu diambil tindakan operasi, diambil tumor, dan diteliti di laboratorium patologi anatomi. Barulah ketahuan kalau itu tumor ganas atau kanker, dan harus treatment kemoterapi sebanyak 6 kali. Di tahun 2022 juga sempat relapse, sempat kembali lagi si kanker, yang akhirnya aku harus kehilangan rahim, ovarium, dan semua alat reproduksi aku. Tapi untungnya saat itu aku udah punya anak, jadi dokter memutuskan untuk mengangkat semua rahim dan ovarium aku. Lalu setelah diangkat, aku melakukan kemoterapi lagi sebanyak 6 kali. Dan saat ini, 2024, aku udah stadium 4, stadium akhir. Karena udah banyak penyebaran, ada di tulang, ada di paru-paru. Dan sekarang aku lagi kemoterapi. Berusaha untuk seenggaknya penyebarannya dihentikan. Seperti itu. Awalnya aku cuman mual muntah. Terus aku ke rumah sakit. Jadi aku pernah berobat ke 4 rumah sakit dan diagnosanya berbeda-beda. Pertamanya aku didiagnosa asam lambung, kedua itu jantung, ketiga tifus, baru yang keempat diabetes. Jadi waktu aku diabetes itu awalnya ketahuan karena aku koma.
yang aku rasain badan lemas kayak gitu-gitu. Semakin nggak bener badanku, pola makan juga buruk, makannya berantakan. Jadi setelah koma aku diagnosa diabetes tipe 2. Jadi aku diharuskan untuk mengubah pola hidup semuanya. Jadi makanan sehat kayak gitu, pola tidur juga harus sehat dan nggak boleh stres, kata dokter seperti itu. Kata dokter sih penyebab kankerku itu multifaktor ya. Bisa jadi karena lifestyle, bisa jadi karena genetik, dan bisa juga karena faktor X, yaitu memang ketidakberuntungan aja. Tapi di sini aku udah cek genetik, namanya BRCA. Kebetulan ibuku juga penyandang kanker payudara dan hasilnya positif. Jadi memang aku udah berbakat punya kelemahan genetik kanker, gitu ceritanya. Dan sebetulnya lifestyle juga mempengaruhi ya. Dulu aku pernah tinggal merantau, yang nggak pernah itu ketinggalan sama yang namanya mie instan. Aku dulu sering mengonsumsi mie instan, tapi hanya sebatas mie instan aja sih. Karena dulu aku termasuk menjaga pola makan juga, menjaga berat badan juga, sering olahraga juga. Tapi yang namanya anak kosan nggak pernah bisa lepas dari mie instan. Sebetulnya setelah treatment, dokter itu menyarankan aku untuk tidak pernah, atau mungkin menghindari lah seenggaknya, makanan yang mengandung 4P. Pengawet, penyedap rasa, pewarna makanan, dan pemanis buatan. Dan itu semua terdapat di ultra processed food ya. Jadi semua makanan kaleng-kalengan, bungkus-bungkusan itu sudah aku hindari. Waktu itu kan aku masih muda, jadi aku pengen coba-coba makanan kekinian, makanan instan, fast food kayak gitu-gitu. Jadi ya hampir tiap hari sih aku mengkonsumsi itu. Jadi ya mungkin efek buruknya di situ. Itu yang memicu aku kena diabetes. Dari dokter sarannya untuk mengurangin makanan ultra proses tersebut. Ya seminggu 1 kali, bukan tidak boleh, tapi kita harus mengurangin aja gitu. Untuk treatment sekarang aku suntik insulin sebelum makan dan minum obat setelah makan. Untuk insulin aku suntik hanya 1 kali 1 hari, kalau minum obat 3 kali sehari setelah makan. Kalau untuk makanan sehat biasanya aku nyiapin sendiri di rumah. Ya apapun itu, gorengan pun nggak apa-apa asalkan itu olahan sendiri, karena kata dokter itu lebih sehat daripada kita harus makan ultra proses atau makanan jajanan yang di luar lah. Di era modern ini, makanan ultra proses telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sekarang, mari kita dengarkan penjelasan medis tentang bagaimana makanan ini dapat memicu berbagai penyakit. Saya Dr. Caroline Stella, dokter spesialis gizi klinis di Siloam, Semarang. Umumnya saya menangani pasien-pasien dengan kebutuhan pengaturan pola makan terhadap penyakit diabetes, stroke, jantung, dengan gagal ginjal, ataupun dengan kebutuhan lainnya seperti pasca pembedahan. Jadi memang ada beberapa makanan yang perlu kita tingkatkan asupannya, namun ada beberapa makanan yang perlu kita batasi konsumsinya. Nah, salah satunya adalah ultra processed food ini. Sebenarnya apa sih ultra processed food ini? Jadi sebenarnya merupakan salah satu dari 4 klasifikasi makanan berdasarkan sistem NOVA. Jadi ada 4. Yang pertama itu yang unprocessed atau minimal processed food. Nah, itu merupakan bahan makanan yang tidak melalui atau bahkan minimal pemrosesan. Yang kedua, processed culinary ingredients. Jadi
bahan makanan ini merupakan hasil ekstraksi secara alami dari kategori yang sebelumnya. Yang ketiga, processed food merupakan cara memproses bahan makanan dengan penambahan gula atau garam. Nah, yang keempat nih, ultra processed food. Produk-produk ini memiliki ciri khas yang diproduksi dengan rangkaian proses industri yang terutama menambahkan substansi atau zat kimia tertentu. Nah, tujuannya untuk meningkatkan rasa, tekstur, penampilan, dan daya tahan dengan penambahan bahan makanan fresh yang minimal atau bahkan tidak ada sekali. Nah, contohnya nih, nugget, kemudian makanan ringan kemasan, makanan yang instan ataupun siap saji, kemudian minuman ringan, kemudian berkarbonasi. Nah, itu contoh-contoh UPF. Ya, jadi saat ini tingkat konsumsi untuk UPF sendiri mencapai 40-60% dari total asupan makanan pada negara maju dan 15-30% pada negara berkembang. Nah, ini termasuk Indonesia. Tren ini akan cenderung terus meningkat. Jadi banyak nih makanan-makanan kekinian yang kita konsumsi pada usia-usia muda karena ternyata akses untuk mendapatkannya cukup mudah. Produk UPF ini semakin lama ternyata produknya semakin banyak. Dari segi tampilan lebih menarik, tekstur juga lebih enak, rasanya lebih nikmat dibandingkan bahan makanan yang alami. Nah, sebaliknya justru bahan makanan alami ini tampilannya tidak menarik karena tidak termasuk makanan kekinian. Kemudian aksesnya pun juga cukup terbatas. Harganya dirasa lebih mahal. Misalkan makanan organik ternyata harganya lebih pricey dibandingkan makanan yang UPF tadi. Kemudian dari segi pembuatan pun, proses pun ternyata dianggap lebih ribet karena UPF tadi ready to eat. Sebetulnya bagaimana UPF dapat menyebabkan berbagai penyakit tersebut? Nah, karakteristik utama dari UPF yang tadi, tinggi energi atau kalori, kemudian kadar gula dan garamnya yang tinggi, kadar lemak jenuhnya yang juga tinggi, kemudian penambahan zat-zat aditif, sedangkan kadar seratnya yang justru rendah karena bahan alaminya yang hanya sedikit. Nah, tingginya dari energi ataupun kalori serta kadar gula ini akan menyebabkan ketidakseimbangan energi. Jadi energi yang masuk akan berlebih dibandingkan energi yang keluar, sehingga kadar gula darah dalam tubuh akan naik. Nah, insulin sebagai hormon yang menormalkan kadar gula darah ini akan dipaksa untuk diproduksi berlebihan. Nah, tapi karena kesulitan, jaringan ini sudah kebal atau resisten terhadap insulin, sehingga gula darah yang tinggi di dalam tubuh tidak mudah untuk dinormalkan kembali. Nah, ini adalah penyakit diabetes. Nah, kemudian untuk zat aditif atau zat tambahan yang kita konsumsi tentu saja akan menumpuk di dalam tubuh dan memicu nih proses peradangan yang terjadi secara jangka panjang atau yang sering disebut dengan stres oksidatif. Nah, akan merusak sel-sel dan jaringan pada saat kronik ataupun jangka panjang tentu saja akan memicu munculnya sel-sel kanker atau mutasi-mutasi pada sel-sel tubuh. Begitu. Tentu saja proses peradangan yang terjadi jangka panjang ini akan berdampak pada tubuh, sekecil pada DNA, sel maupun jaringan. Nah, tentu saja kalau sel-sel kita rusak, usia aktif dari sel itu akan berkurang, sel-sel akan cepat mati ataupun apoptosis, sehingga usia sel dan jaringan kita semakin pendek. Betul. Jadi di saat adanya kerusakan sel dan jaringan yang berlebih, tentu kita akan terjadi nih proses penuaan dini. Jadi memang
untuk mengurangi konsumsi UPF ini perlu ada perubahan ya. Jadi mulailah memilih bahan makanan yang alami, yang lebih fresh. Jadi bukan makanan olahan pabrik atau kemasan. Konsumsi bahan makanan pun juga sebaiknya yang memang tampak betul wujud aslinya. Misalkan makan ayam ya memang bentuknya ayam, bukan dalam bentuk misalkan chicken nugget. Kemudian konsumsi buah pun ya sudah buah utuh yang dicuci bersih kemudian dipotong, bukan buah yang dalam bentuk kalengan ataupun di jus. Kemudian juga minimalkan nih proses pengolahan bahan makanan. Jadi ya hanya merebus, mengukus ataupun dibakar begitu. Nah, kurangi juga nih penggunaan zat-zat aditif dalam proses pengolahan makanan di rumah, misalkan penambahan pewarna, pengental, pemanis, ataupun pengempuk, begitu. Nah, jadi untuk tubuh yang lebih sehat secara jangka panjang memang kita perlu nih menjaga pola makan dan aktivitas kita kesehariannya. Untuk pola makan sendiri pun jangan hanya memikirkan yang tampilannya enak, menarik, rasanya nikmat, tapi ternyata hanya memuaskan kasarannya segini nih dari mulut sampai kerongkongan. Nah, tapi ternyata trek yang lebih panjang dari kerongkongan sampai ke saluran cerna di usus, ternyata prosesnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit di kemudian hari. Jadi, pilihlah makanan yang tepat, atur pola hidup dan pola makan secara tepat supaya hidup lebih panjang dan tetap sehat. Dari dokter sih pesannya cuman jaga pola makan, pola tidur, jangan stres, sama banyakin olahraga aja. Setelah dokter menyarankan itu, pola hidupku menjadi lebih baik, berat badanku kembali ideal, terus pola tidur juga bagus, aktivitas juga semakin ringan, aktivitas semakin banyak, semakin ringan juga. Jadi kalori yang terbakar juga semakin banyak. Jadi gula darah semakin terkontrol. Buat teman-teman yang seperjuangan dengan aku, tetap semangat hidup. Jangan lupa minum obatnya, ikutin kata dokter apa, pokoknya semangat. Semua kita bisa kok ngelaluin itu. Kanker, kita nggak ada yang tahu kanker itu bisa menyerang gender apapun, usia berapapun, kita nggak ada yang tahu. Jadi makanlah apa yang tubuh kita butuhkan, bukan yang kita pengen. Kita nggak tahu makanan di luar sana itu isinya apa. Makanya sebetulnya kita harus bisa mengolah makanan kita sendiri. Dan yang paling penting, tidur yang cukup. Jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Karena jujur aja kemoterapi itu nggak enak. Nggak sakit sih, tapi nggak enak. Mual-mual, nggak nafsu makan, pusing. Memaintain pikiran yang positif ya, itu memang berat sih. Makanya aku selalu saranin teman-teman aku pejuang cancer untuk cari support group. Di situ banyak teman-teman yang sama-sama saling menguatkan. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama cancer support group karena terlalu pusing, banyak orang yang ngomong. Tapi di balik itu juga banyak yang nyemangatin. Terus juga apa sih alasan kamu untuk tetap bertahan hidup? Kalau aku contohnya, aku punya anak yang masih kecil, ya aku jadikan anak aku sebagai acuan untuk bertahan hidup. Apa acuan kamu? Mungkin pekerjaan, mungkin kamu masih punya mimpi yang belum kamu gapai, jadikan itu acuan kamu untuk bertahan hidup. Buat teman-teman yang lagi melawan kanker, jangan takut, kamu nggak sendirian. Aku juga lagi berjuang
dan kita pasti bisa. Kenyamanan seringkali datang dengan harga yang mahal. Pilihan makanan kita hari ini bisa menjadi mimpi buruk kesehatan di masa depan.